kafarat orang yang sudah melakukan zina sebelumnya di bulan puasa, ada kodoknya, ada utang puasanya 2 bulan, itu kan kafarat namanya itu, atau puasa nazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada apa nih Kanda? Dari daerahnya nanti. Ini karena memang juga baru keluar dari rumah sakit. Baru keluar dari Puname. Iya. Berapa hari kesenjangan di rumah sakit? Sekitar 1 minggu kalau nggak salah. Iya. Kalau tahu sebentar. Ini tali-tali masalah puasa. Oh iya. Ada mau pengajian aja nanti di situ Messi Bonde. Masih penting ya. Oke, betul, ini orang bertanya Kang ini Apa itu? tentang kan ini dia gimana kebetulan puasa ini. Iya, sementara Sahabat tante yang puasa? Ya. sementara puasa ini Vietnam ini. Itu yang tanya Kang itu kan sementara infus sih. Bilang itu bilang tidak sah itu. Tapi kan mau berarti juga tuan puasa. Kan memang itu dia tidak menasihkan tuh pahalanya kayak gitu. luar biasa tante yang itu. Mencari keutamaan. Memang. Pertama puasa. Itu mau berarti mau nang. Mau puasa? Ini kan begitu. Ya. Itu dia gimana itu yang ditunya itu? Apakah memang itu sahih atau Mungkin tentang hukum suntiknya itu. iya? Ada itu pernah aku baca di kitab ini, kitab Fakir oleh Sadida juga ya. Tentang suntik, ada itu kemarin. Ada. Mana ya? Ini. Nah, ini ada jelaskan di halaman 452. Tempat dengan lagi. Iya. Ya itu. Oh, ini. Di sini bilang tuh masailu fi wusulil aini ilal jaufi, beberapa persoalan tentang sampainya satu zat ke dalam badan, ke dalam rongga. Ini sini jelaskan hukum ibrati. Memang suntik dijelaskan di sini. Oh iya sedih. Di sini katakan tajuzu lidoruratin, boleh boleh itu suntikan ketika untuk darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala thalathati aqwalin. Tapi di sini ulama-ulama itu berselisih paham nih tentang apakah suntik ini membatalkan puasa atau tidak. Di situ ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan innaha tubatilu mutlaqan, bahwa orang yang disuntik itu batal puasanya secara mutlak. Pokoknya suntik apapun, suntik vitamin, suntik vaksin, infus, suplemen itu batal kalau ini. Tubatilu secara mutlak. Kenapa berpendapat ini ulama yang ini batal, bahwa li'annaha wasal ilal jaufi, karena zat dari suntik itu sampai kepada jauh, sampai kepada bagian dalam tubuh. Sama seperti makanan, cuman makanan kan lewat mulut, ini lewat melalui jalur suntikan, lewat darah dan sebagainya. Ini pendapat pertama sama dengan makanan. Ya, kayak begitulah. Pokoknya semua apa yang sampai kepada bagian dalam tubuh, itu pendapat pertama, batal secara mutlak. Kalau pendapat yang kedua, innaha la tubatilu mutlaqan. Kebalikan dari pendapat pertama dia ini, bahwa tidak batal secara mutlak, jadi boleh mau suntik vaksin, suntik apa itu infus, tentukan suplemen itu infus toh, supaya kuatkan orang sakit itu tetap tidak batal kalau yang pendapat kedua ini. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jaufi min ghairi manfadin maftuhin, karena dia sampai kepada anggota tubuh itu bukan melalui jalur yang terbuka. Jalur yang terbuka itu kayak mulut, itu batal mulut kalau ada masuk, kayak makanan kan, hidung, telinga, lubang dubur, itu kan batal itu kalau lewat situ. Ada sesuatu yang masuk lewat situ. Tapi kalau ini kan bukan maftuh ini, cuma ditusuk jadi tembus masuk. Jadi bukan dia manfaat maftuhin. Itu pendapat yang kedua. Jadi ya bisa kalau mau tante yang ini bisa dipegang, ini pendapat yang kedua. Jadi nggak salah tuh kita. Ya, bisa dikatakan tidak salah. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini merupakan pendapat yang paling sahih. Dia
menengahi yang dua ini tadi. Kan tadi yang pertama secara mutlak batal toh, yang kedua tidak batal secara mutlak. Kalau ini yang ketiga, nah perinci dia. Nah bilang di sini idza kanat muwaddiyatan fatubatilus shauma. Kalau itu suntikannya adalah sesuatu yang disuntikan itu sesuatu yang mughadhiya, yang mengenyangkan. Kalau bahasa Arabnya itu kan mengenyangkan, berarti yang memberi kekuatan, seperti kayak nutrisi, suplemen kan itu kayak infus kan seperti itu. Infus kan seperti itu. Maka fatubatilus shauma. Maka kalau pendapat ini, kalau suntikan yang itu infus, maka membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin fananzuru. Kalau suntikan yang disuntikan itu tidak mengenyangkan, bukan berupa suplemen dan sebagainya, maka ya dilihat dulu. Nah, terinci lagi. Idza kana fil uruqil mujawwafati wahyal auridatu fatubatilu. Kalau suntikannya itu sampai ke urat yang terbuka, berarti urat pembuluh darah begitu toh, urat yang tempatnya mengalir darah. Nah, kalau suntikannya sampai ke situ maka membatalkan. Maka membatalkan ini. Wa idza kana fil adli wa hiya al uruqu ghairu mujawwafati fala tubatilu. Kalau apa namanya? Suntikan itu hanya sampai ke otot, dia tidak sampai ke urat yang terbuka itu. Maka fala tubatilu, maka tidak batal. Ini yang pendapat yang perinci dia. Jadi tidak semua suntikan batal, tidak semua suntikan juga tidak batal. Ada yang batal, ada yang tidak. Yang batal itu seperti infus itu batal karena mughadhiatan. Kalau yang tidak mughadhiatan, tidak mengenyangkan, bukan berupa suplemen seperti suntik vaksin dan sebagainya itu toh. Dilihat kalau suntikannya sampai kepada urat yang mujawwafah, yang berongga itu yang besar toh. Maka itu batal puasa. Kalau tidak sampai jika itu maka tidak batal. Intinya di sini perbedaan pendapat gitu. Tapi yang pendapat yang dipilih atau yang kuat itu yang ketiga. Ya, itu pendapat yang paling sahih itu. Tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu ketat. Nah, gitu. Dia longgar ya ada perinciannya. Jadi kalau tanteung itu ya sembarang mau kami pendapat kedua boleh, yang tidak batal bisa. Untuk orang-orang yang mungkin orang-orang yang semangat ibadah toh. Tapi jangan juga kalau membahayakan ke rentemu, bisa-bisa tambah parah penyakit, lebih jangan. Tapi kalau dari hukum puasa boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Gitu. Jadi begitu kesimpulannya perbedaan pendapat sih. Lihat ini yang di kitab Takasila kami bacakan ini yang di Takriratus Sadida halaman 452. Bagaimana? Terima kasih ini Pak. Mulai kuping jalan lagi Pak, masih baru anak kan? Dari rumah sakit. Gimana? Oke. Ya. Mudah-mudahan coba sembuh tanteung nara. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu tadi yang namanya benda selesai.